Sebelum saya memulai, saya mau bertanya terlebih dahulu. Jika jawabannya iya, teman-teman, Bapak Ibu yang ada di sini boleh angkat tangan ya. Yang pertama, siapa di sini yang punya akun Instagram atau akun media sosial? Semua ya. Siapa di sini yang punya second account? Masih banyak juga. Siapa di sini yang punya third account? Masih ada? Ada ya? Ada yang punya lebih dari 3? Oh, masih banyak. Ini menarik. Memang kalau di media sosial, kita punya semacam lapisan tambahan yang melindungi kita. Lapisan ini bisa kita atur, kita bisa mengatur bagaimana orang lain melihat kita, apa yang mau kita tunjukkan ke orang lain. Di satu sisi memang lapisan tambahan ini memberi kita rasa aman. Karena kita bisa mengatur apa yang orang lain bisa lihat. Dan kita bisa membatasi. Tapi di sisi lain, lapisan ini seperti memberi power tambahan. Yang jika tidak digunakan dengan baik, bisa berdampak buruk. Seperti misalnya di film-film superhero, biasanya yang jadi villain atau jadi penjahat, itu adalah orang yang punya power luar biasa besar, tapi tidak tahu cara menggunakannya dengan baik. Tidak tahu cara menggunakannya dengan bijak. Di sekolah, kita belajar banyak hal. Kita belajar matematika, bahasa, sains, sejarah, dan banyak materi lainnya. Tapi sebenarnya pendidikan itu kan bukan hanya tentang mendalami materi. Bukan hanya tentang memahami sesuatu. Tapi pendidikan itu seharusnya membentuk manusia yang utuh. Seharusnya memerdekakan manusia dan membentuk pribadi yang utuh, bermoral, berkarakter, berempati. Tapi sayangnya memang ada satu hal yang kita masih suka lupa ketika membicarakan tentang pendidikan, yaitu rasa aman dan nyaman. Padahal rasa aman ini adalah dasar dari proses belajar. Rasa aman ini sesuatu yang sangat fundamental. Kalau kita sedang merasa tidak aman, otak kita akan otomatis mengaktifkan mode fight or flight atau mode waspada. Jadi kita bersiap untuk melawan atau untuk kabur. Ini normal, ini natural, terjadi di semua orang, semua manusia. Tapi jika ini terjadi ketika kita sedang belajar, di ruang kelas, mode ini tuh bisa mengambil energi atau fokus yang harusnya 100% bisa kita gunakan untuk belajar. Itulah kenapa korban bullying banyak mengalami penurunan nilai akademik. Saya tahu betul rasanya. Jadi dulu ketika SMA kelas 1 atau kelas 10, nilai saya anjlok. Saya menduduki peringkat 10 terbawah, saya lupa tepatnya berapa. Kenapa? Karena saya setiap hari Selasa itu selalu bolos. Bukan karena males, tapi karena di hari Selasa ada satu mata pelajaran yang gurunya itu kerap kali mempermalukan saya. Kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan. Jadi saya berpikir, daripada saya harus merasa malu, ya lebih baik saya bolos, saya tidak usah datang. Walaupun saya juga tahu betul bahwa ketika saya bolos di hari Selasa, nilai saya di mata pelajaran lain juga akan anjlok dan berakibat ke nilai keseluruhan. Tapi ketika kelas 11 dan kelas 12, nilai saya mendadak naik. Karena ada rasa aman yang kembali. Padahal kalau dipikir-pikir, otak saya masih sama, cara belajar masih sama, waktu yang diluangkan untuk belajar juga sama. Yang berbeda hanya satu, ada rasa aman dan nyaman yang tadinya tidak saya rasakan ketika kelas 10, terutama di hari Selasa itu. Dan itu adalah bukti bahwa rasa aman itu sepenting itu. Rasa aman itu adalah fondasi dari pendidikan dan juga kehidupan. Kalau menurut Kaufman Sailboat of Needs, jadi beliau menggunakan metafor kapal untuk merepresentasikan kebutuhan dasar manusia. Jika bagian bawah
atau bagian kapalnya itu sudah terpenuhi, baru kita bisa berangkat ke tahap selanjutnya, yaitu tahap growth untuk bisa berkembang. Jadi kita hanya bisa berkembang jika rasa aman itu sudah ada di diri kita. Sayangnya di Indonesia, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Faktanya setengah pelajar di Indonesia pernah mengalami perundungan. Setidaknya beberapa kali dalam 1 bulan. Bayangkan berarti setengah, hampir setengah dari kita, dari teman-teman kita, dari adik-adik, bahkan anak-anak kita, itu berjalan membawa-bawa trauma yang bisa jadi belum diproses dengan baik. Dan yang dialami oleh korban perundungan ini bukan hanya penurunan nilai akademik. Mereka juga merasa takut dan mereka merasa malu. Rasa malu itu adalah emosi negatif yang dirasakan dan dibentuk berdasarkan persepsi bahwa ada sesuatu yang salah tentang diri kita. Itu juga kenapa korban perundungan itu banyak yang rentan mengalami depresi, mengalami gangguan kecemasan, yang akhirnya terbawa sampai dewasa. Berpengaruh ke karir, berpengaruh ke pola asuh ketika menjadi orang tua, berpengaruh juga ke kesehatan mental secara umum. Satu hal yang kita masih sering pikirkan, tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang salah, adalah banyak dari kita yang masih berpikir bahwa bullying itu masalah individu. Bullying itu masalah anak nakal. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Bullying itu sesungguhnya adalah cerminan dari budaya kita. Kalau kita pikir, kenapa bisa ada bullying? Kenapa bisa ada anak-anak yang menjadi pelaku bully? Jawabannya satu, karena kita selalu menormalisasi dengan alasan cuma bercanda. Namanya juga anak-anak, namanya juga laki-laki. Hal-hal kecil seperti itu, itulah yang menjadi budaya. Padahal, dalam kasus bullying, ini bukan hanya tentang pelaku atau tentang korban yang disakiti, tapi bullying itu juga mengajarkan para saksi. Misal, anak yang melihat ada kasus bullying yang terjadi, melihat temannya diledek, lalu semua di sekitarnya tertawa, akan belajar bahwa bullying itu normal, ejekan itu normal. Dan untuk bisa diterima di lingkungan, dia harus ikut mengejek, dia harus ikut tertawa. Itulah yang pada akhirnya akan menjadi budaya. Bukan satu kejadian besar, tapi kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita normalisasi. Dan untuk mengakhiri bullying itu sendiri, balik lagi, itu bukan tentang mengatasi 1-2 individu, tapi kita harus mengubah norma dan budaya yang ada di sekitar kita. Sayangnya memang sekarang bullying itu tidak hanya berhenti di sekolah, tidak berhenti ketika jam pulang sekolah, tapi kita membawanya selama 24 jam dengan adanya teknologi, dengan adanya gawai, adanya internet, adanya media sosial. Di sini mungkin teman-teman banyak yang pernah melihat orang lain mendapat komentar negatif di media sosial. Atau mungkin ada nggak yang pernah secara pribadi mendapatkan komentar negatif di media sosial? Ini adalah salah satu bentuk dari sebuah konsep yang mungkin kita semua sudah kenal, yaitu cyberbullying. Cyberbullying ini terjadi dan diperparah dengan adanya lapisan tambahan yang saya bilang tadi. Dengan adanya anonimitas, dengan adanya second account, dengan adanya akun palsu yang bisa jadi disalahgunakan. Kalau melihat dari data lagi, berdasarkan UNICEF, 1 dari 3 remaja di dunia pernah mengalami perundungan secara daring. Di Indonesia sendiri, 45% atau hampir setengahnya juga, itu pernah mengalami perundungan daring atau mendapatkan komentar negatif di media sosial. Ini angka yang tidak sedikit, dan ini menunjukkan betapa bullying itu mengakar di lingkungan kita. Ironisnya, ketika berbicara tentang internet, tentang teknologi, kita semua tidak pernah mendapatkan panduan, benar-benar panduan cara menggunakan, cara berbudaya di internet. Semua kita pelajari secara otodidak. Masalahnya satu, kita tidak pernah benar-benar
belajar bagaimana berbudaya di internet. Bagaimana membangun hubungan sehat, bagaimana berempati, bagaimana menyaring informasi. Kita tidak pernah benar-benar diajarkan hal ini. Itulah kenapa kalau membicarakan masa depan pendidikan di Indonesia, kita tidak boleh hanya fokus kepada peningkatan akademik, tapi kita juga perlu fokus ke yang namanya kecakapan hidup atau life skills. Life skills ini ada banyak layernya, ada critical thinking atau berpikir kritis. Jadi kita akan berpikir 2 kali sebelum kita menanggapi komentar atau meninggalkan komentar negatif. Kita bisa berpikir, apakah komentarku ini akan menyinggung orang lain atau akan menyakiti orang lain. Atau memfilter juga kalau ada informasi yang masuk. Ada juga interpersonal skills atau hubungan antar manusia, ya belajar bagaimana caranya berempati, bagaimana caranya membangun hubungan yang sehat, bagaimana caranya untuk membela orang lain. Lalu ada self-management atau manajemen diri. Manajemen diri ini tentang bagaimana kita membangun resiliensi, membangun kegigihan, membangun rasa percaya diri tanpa merasa harus menjatuhkan orang lain. Dan yang terakhir ada juga functional skills atau ini keterampilan hidup, seperti misalnya menjaga kesehatan, mengatur keuangan. Hal kecil, tapi sebenarnya itu adalah pondasi dari kemandirian. Tapi kembali lagi, bullying itu bukan hanya masalah sekolah, bukan hanya masalah guru, masalah orang tua. Satu hal yang selalu saya suarakan adalah bullying itu masalah kita semua, sebagai masyarakat, sebagai komunitas. Di sekolah, literasi digital perlu masuk ke dalam kurikulum. Anak-anak perlu belajar bagaimana caranya menyaring atau memilah informasi, perlu belajar bagaimana caranya berkomentar, bagaimana caranya berempati di media sosial, supaya mereka tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga penjaga di ruang digital. Antar siswa juga penting, seperti misalnya ada kampanye yang dilakukan siswa, ada program peer-to-peer, itu memberi mereka kesadaran bahwa siswa-siswa ini juga bertanggung jawab atas budaya yang dibentuk di sekolahnya. Lalu pembuat teknologi dan kebijakan juga punya peran penting. Bayangkan jika kemajuan teknologi itu bisa digunakan untuk mempermudah pelaporan bullying yang aman dan efektif, yang menjamin perlindungan identitas korban. Jadi korban tidak perlu takut identitasnya tersebar dan jadi dibully lebih parah. Bayangkan juga kalau teknologi misalnya AI atau Artificial Intelligence itu digunakan untuk mendeteksi konten berbahaya lebih cepat, tentunya tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Di keluarga atau di rumah, anak juga perlu belajar tidak dari nasihat, tapi dari teladan. Kalau kita sebagai orang dewasa masih suka menyebar hoaks, masih suka misuh-misuh di grup chat atau di komentar di media sosial, ya jangan heran kalau anak-anak atau adik-adik kita meniru gaya komunikasi kita ketika mereka bermedia sosial. Dan kita sebagai masyarakat atau sebagai komunitas, kita juga perlu membiasakan diri menjadi yang namanya active bystander. Ketika ada bullying, kita harus jangan diam. Kita harus lapor, kita harus lawan, dan tentunya kita harus terus mendampingi korban. Mungkin di sini teman-teman familiar dengan tren yang sempat viral beberapa waktu lalu, titik-titik tidak bercerita, tapi anak perempuan pertama tidak bercerita, tapi laki-laki tidak bercerita, tapi ini hanya tren sebenarnya. Tapi dari sini, ini tuh sebenarnya secara tidak sadar membangun kepercayaan di kita bahwa kuat itu sama dengan diam. Padahal dalam kasus bullying, diam itu bukan pilihan. Diam itu justru bisa membahayakan. Yang perlu dibangun adalah budaya untuk berani bercerita dan berani meminta tolong. Ini adalah dasar dari budaya yang suportif dan budaya yang aman. Di platform digital memang sudah ada 2 fitur ini, block dan report. Tapi perlu disadari bahwa 2 fitur ini itu adalah solusi yang sifatnya instan. Solusi yang sifatnya sementara. 2 fitur ini tidak akan menyelesaikan akar masalah. Untuk menyelesaikan akar masalah, kita perlu kembali lagi untuk memperbaiki budaya yang ada di sekitar kita. Saya percaya bahwa membangun lingkungan yang aman itu dimulai dari hal-hal kecil. Seperti berani berdiri untuk korban,
berani mendengarkan orang lain ketika mereka bercerita tanpa kita menghakimi, berani untuk menegur ketika ada bullying yang terjadi di sekitar kita, dan bagaimana kita bisa melestarikan itu di lingkungan tempat kita berada, seperti di rumah, di masyarakat, di sekolah, di pertemanan, dan lain-lain. Kalau membicarakan tentang masa depan pendidikan di Indonesia, kita perlu membayangkan ulang bagaimana arti atau bentuk pendidikan yang seharusnya. Ruang belajar yang aman adalah ruang belajar di mana anak bisa berkembang secara maksimal, tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah, di masyarakat, dan di ruang digital. Karena masa depan pendidikan itu bukan hanya tentang teknologi canggih, tapi juga tentang bagaimana kita bisa membangun generasi yang cerdas dan juga berempati dimanapun mereka berada. Harapan saya dari saat ini, dari hari ini, kita semua bisa memulai dengan mencoba merefleksi apakah kita sudah melawan ketika ada bullying terjadi, apakah kita sudah membela orang lain, apakah kita masih menormalisasi adanya komentar negatif di Instagram atau ledekan-ledekan kecil yang terjadi di sekitar kita, apakah kita sudah berusaha untuk membangun budaya berempati di lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Itu hal-hal kecil, memang, tapi itu penting. Karena hal-hal kecil, jika dilakukan secara bersamaan, jika dilakukan oleh banyak orang, sudah pasti akan membuat perubahan yang luar biasa besar. Dan saya percaya perubahan itu dimulai dari kita semua. Saya Waita Tiri, selamat malam.